Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tayyib. Awalan hayyagun naskuru ilallahi azza wa jalla alladzi qad a'tana ni'matan katsiratan hatta nastati'an najtami fi hadzal makan fa insyaallah barakah. Salatan wa salaman la nansa ilan an nursila ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilafzin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tayyib. Di hadal video ana enggal prayogi rok muntasdil mi'ah wahid wasabaun. Ana akan menjelaskan sedikit tentang hadis yang keenam yang berjudul memaafkan Nabi. Baik, bismillah. Hadisu Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma innama ana basyarun fa ayyuma rajulin minal muslimina sababtuhu aw la'antuhu aw jalattuhu faj'alha lahu zakatan wa rahmatan. Rawahu Bukhari wa Muslim wa Ahmad wa Darami. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku Muhammad hanyalah seorang manusia biasa. Maka barang siapa saja laki-laki yang dari orang muslimin yang pernah aku caci, aku laknat, bahkan atau aku cambuk atau aku pukul dia, maka jadikanlah dia sebagai kesalahanku, dan jadikanlah itu sebagai zakat pembersih dosa dan sebagai rahmat baginya. Baik, itu tadi yang saya bacakan adalah hadis ke-6 tentang memaafkan Nabi. Baik, dari hadis tadi saya akan sedikit mengupas tentang makna perkata dari hadis tadi. Baik, bismillah. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Hadis dari Abi Hurairah, semoga Allah memberkati, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma innama ana basyarun. Ya Allah, ya Tuhan kami. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami. Innama, sesungguhnya, ana basyarun, sesungguhnya aku Muhammad adalah manusia biasa. Fa ayyuma rajulin minal muslimin, maka siapa saja laki-laki dari kaum muslimin, sababtuhu aw la'natuhu aw jalatuhu, yang pernah aku caci, aku hina, aku laknat, atau jalatuhu, atau pernah aku cambuk atau aku pukul, faj'alha, maka jadikanlah itu sebagai kesalahanku, lahu, baginya, zakatan wa rahmatan, jadikanlah baginya zakat dan penghapus dosa dan rahmat baginya. Rawahu Bukhari wa Muslim wa Ahmad wa Darami. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Ahmad dan Darami. Mungkin langsung saja kita masuk ke penjelasan hadis.
Dari hadis yang saya tonton, yakni dari video YouTube Al-Karam Al-Ustadz Zulhanabi, dari video tersebut saya dapat memahami makna dari kandungan hadis ini, yakni tentang kesederhanaan dan kasih sayang Rasulullah SAW terhadap umatnya. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah ini, bahwasanya dia mendengar Rasulullah SAW mengatakan, Rasulullah SAW bersabda dan mengakui bahwa sepenuhnya Rasulullah itu adalah manusia biasa. Di sini Rasulullah bukan dimaksudkan sebagai manusia biasa seperti kita. Banyak dari kita yang salah arti dalam mengatakan Rasul juga manusia biasa seperti kita. Namun Allah SWT juga memberikan kelebihan terhadap Rasul, yang mana Rasul diberikan wahyu, Rasul diberikan mukjizat oleh Allah SWT, sedangkan kita tidak. Namun bukan Rasulullah juga memiliki kekurangan seperti kita layaknya manusia biasa. Nah, dalam hadis ini menjelaskan tentang kesederhanaan Rasul dan kasih sayangnya kepada kaum-kaumnya. Nah, untuk dapat kita pahami bahwasanya kesederhanaan Rasul ini mengajarkan kepada kita bahwasanya Rasulullah SAW memiliki kedudukan tinggi di antara manusia lainnya, yang mana Rasulullah diberikan wahyu, diberikan mukjizat, diberikan kelebihan lainnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita harus dapat memahami bahwasanya kita itu benar sama-sama manusia biasa dan memiliki kekurangan pada manusia pada umumnya. Namun tidak bisa kita artikan bahwasanya Rasul ini sama seperti kita, ibaratnya tidak bisa banyak kesalahan dan kehilafan yang pernah dilakukan. Nah, di sini Rasul tidak memiliki seperti itu. Ini untuk kelebihannya. Dan ketika kita hendak disuruh mengikuti Rasulullah SAW, disuruh mengikuti ajarannya, mencontoh kepadanya, kita tidak boleh mengatakan bahwa kita ini sama seperti beliau, karena kalau beliau mungkin karena Nabi memiliki potensi dan kelebihan sebagai manusia secara umum. Yang Allah berikan ialah kelebihan dan kekurangan seperti manusia lainnya. Nabi memiliki potensi dan kelebihan sebagai manusia biasa, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kelebihan dan kekurangan di setiap manusia. Begitu juga dengan Nabi. Nah, di sini dalam hadis ini Rasul mengatakan bahwasanya dia hanyalah manusia biasa. Maka siapa saja laki-laki dari orang muslimin yang pernah ia hina, yang pernah ia laknat, maka jadikanlah itu sebagai zakat pembersih dosa baginya dan sebagai rahmat baginya. Nah, dari hadis ini Nabi mengakui sepenuhnya bahwasanya dia juga manusia biasa. Karena itu fa'ayyuma rajulin, maka siapa-siapa saja laki-laki dari orang mukmin atau muslimin atau perempuan, maksud dalam hadis ini manusia siapa saja, semua manusia yang pernah kena imbas atau khilaf kesalahan Rasulullah SAW, diantaranya seperti seperti la'antuhu, ya Rasulullah melaknatnya, atau faja'alha, atau
au jalatuhu, atau yang pernah terpukul atau dipukul oleh Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis ini, jadikanlah faj'alha, jadikanlah baginya sebagai kesalahanku, kata Rasul, sebagai zakat pembersih dosa dari dia, dan sebagai rahmat baginya. Jadi Nabi SAW dalam hadis ini memperlihatkan kepada kita bahwa dia tidak ingin ada orang yang merugi atau yang segan padanya karena kelemahannya sebagai manusia biasa juga sama seperti kita. Ada unsur ketidaksengajaan dan lainnya. Dia tidak ingin orang yang pernah ia hina, ia caci, ia lecehkan, atau bahkan ia fitnah dan pukul merasa takut akan tingkatan, akan jabatan, akan gelar sebagai Rasul mungkin. Ia tidak ingin orang tersebut merasa takut atau segan akan gelar sebagai Nabi atau panggilan sebagai Nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi sini mengatakan dia jadikanlah itu sebagai zakat pembersih baginya dan sebagai rahmat baginya. Nah, mungkin itu saja penjelasan hadis yang dapat saya pahami dari video ini. Kemudian lanjut kepada kaitan hadis ini dengan pendidikan. Kaitan hadis ini dengan pendidikan, yang pertama ialah hadis ini bisa kita ambil pelajaran bahwasanya bertentangan tentang akhlak dan kepribadian seorang guru. Nah, di sini kita dapat mengambil pelajaran bahwasanya seorang guru yang baik itu yang dimana yang kepribadiannya bagus, akhlaknya baik, dan lain sebagainya. Nah, dari sini yang pertama, akhlak dan kepribadian seorang guru yang baik itu ialah seorang guru tidak boleh sombong atau angkuh ataupun merasa paling tinggi dan paling benar, yang mengatakan bahwasanya dialah salah satu sumber ilmu. Dia tidak ingin disalahkan, tidak ingin disaingi oleh murid-muridnya. Nah, ini merupakan salah satu hal yang tidak baik atau akhlak yang tidak baik kepada sifat kepribadian seorang guru. Nah, di sini juga Nabi mengatakan dan mengajarkan langsung bahwasanya dia mengakui setinggi-tingginya pangkat Nabi sebagai Rasul, sebagai hamba, sebagai kasih Allah. Dia mengakui dengan sepenuhnya bahwasanya ana basyarun, aku hanyalah manusia biasa. Beliau mengatakan seperti itu agar kita yang mempelajari hadis ini tidak merasa paling tinggi akan jabatan, akan ilmu yang telah kita dapat. Mungkin yang kedua, akhlak dan kepribadian seorang guru, yakni seorang guru harus berani mengakui kesalahan, kekurangan, dan menanggung apa yang ia ucapkan dan lakukan. Nah, contoh kedua ini mengajarkan bahwasanya di dalam pendidikan itu bahwa seorang guru harus berani bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan, kesalahan dan kekurangan pada dirinya. Nah, kemudian yang ketiga, seorang guru harus mengajar dengan ikhlas dan selalu mengingat kepada Allah bahwasanya mengajar ini merupakan ibadah, dan dapat mendapatkan pahala yang baik di sisi Allah SWT. Nah, di sini mengajarkan bahwasanya kita sebagai seorang calon pendidik atau calon seorang guru agar mengajarkan ilmu yang kita dapat kepada murid dengan ikhlas, dengan sukarela, tanpa imbalan dan apapun lainnya.
Nah, dari yang saya sebutkan 3 tadi, disitulah kita dapat ambil pelajaran pendidikan bahwasanya akhlak dan kepribadian dari seorang guru atau seseorang yang berilmu itu ada ketentuan-ketentuannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.